Ajakan Juru Selamat 24 April 2021. Pada saat menyembah, Tuhan memberikan firman pengajaran 1 Yohanes 5. Lalu Tuhan memberikan penglihatan di atas perjamuan kudus yang telah disiapkan, ada sebuah kain putih dan ada tulisan Matius 11 ayat 25-30, Ajakan Juru Selamat. Tuhan memberikan gambaran ketika Tuhan Yesus mengundang orang-orang untuk masuk ke perjamuan. Tapi mereka yang kaya, mereka yang di ladang tidak datang. Lalu Tuhan menyuruh, carilah hamba-hamba. Maka datanglah hamba-hamba itu seperjamuan bersama Tuhan. Dan Tuhan memberikan firman di Lukas 14 ayat 15-24. Kebobrokan dan lembah penentuan. Lalu Tuhan memberikan penglihatan, sungguh banyak tumbal-tumbal yang disediakan bagi penguasa-penguasa kegelapan dari Sabang sampai Merauke. Untuk hal ini, Tuhan memberikan Mazmur 53. Lalu tim berdoa untuk hal ini. Ketika memerangi penguasa lautan, ada penglihatan salah satu pejabat MNPS tapi diperhadapkan dengan kapal yang tenggelam. Lalu Tuhan memberikan firman ratapan 5 sebagai doa bagi bangsa kita. Doa untuk pemulihan. Pada saat menaikkan doa-doa bagi pemulihan bangsa Indonesia, Tuhan memperlihatkan terus-menerus pejabat yang tadi MNPS sedang berbisik-bisik dan komat-kamit di depan seorang wanita seperti penari Bali. Namun, posisi wanita yang seperti penari Bali ini di awan-awan dan MNPS di bawah. Setelah itu, Tuhan memperlihatkan suatu suasana di mana Tuhan Yesus berdiri, dan di antara kita banyak jiwa-jiwa. Dan di kepala mereka ada tertulis Yoel 3 ayat 14. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Lalu Tuhan memperlihatkan pejabat-pejabat di bangsa ini, MNET, NOB, MNPS. Mereka membuat kejahatan di bangsa ini secara tidak diketahui oleh manusia. Antara MNET dan MNPS ada sesuatu perkataan-perkataan antara mereka, ada suatu hubungan antara mereka dan juga NOB ini. Mereka bertemu di suatu tempat. Mereka merancangkan sesuatu yang tidak baik atas bangsa ini. Lalu tim berkata-kata melawan kejahatan mereka. Lihat Yeskiel 11 ayat 1-13. Lalu Tuhan memberikan firman Kejadian 11. Dalam penglihatan, ada yang berkata-kata seperti pada Kejadian 11, seperti Tuhan mengacau balaukan rencana jahat manusia. Jawa dan Aceh. Saat itu, tim berdoa bagi pulau-pulau di Indonesia. Lalu Tuhan memperlihatkan Pulau Jawa. Ada batas garis merah di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Lalu yang diperlihatkan Tuhan di bagian tengah. Lalu Tuhan memperlihatkan Pulau Jawa seperti pusaran kegelapan. Lalu Tuhan memperlihatkan ada orang-orang yang berdoa mengangkat peta Indonesia bersama-sama. Tuhan menunjukkan di ujung Aceh sedang berkibar bendera berwarna hitam, tapi di bagian tengahnya ada gambar palu arit berwarna kuning. Taipei. Lalu Tuhan memberikan Taipei. Tuhan memperlihatkan gambarannya adalah ada dua kubu yang memperebutkan bangsa ini. Seperti tarik tambang, tapi yang ditarik adalah orang. Kubu yang satu menggunakan pakaian Cina dan orang-orang ini memiliki pedang. Dan kubu yang lain seperti pakaian bangsawan. Jiwa-jiwa di sana sedang menangis. Mereka mengalami penindasan. Pada saat tim berdoa untuk bangsa ini, Tuhan memberikan Yeskiel 37 ayat 7-14. Lalu tim memperlihatkan di pintu gerbang Taipei
ada tertulis Ibrani 8 ayat 12, yaitu sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Biji matanya. Tuhan memberikan penglihatan, ada orang-orang yang kepada mereka Tuhan mengatakan, engkau dipilih sebagai biji matanya. Jangan takut hai hamba-hambaku, aku memilih engkau bagi bangsa-bangsa di muka bumi. Lalu Tuhan mengalungkan sebuah medali bagi mereka yang bertuliskan Zakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Panama. Lalu Tuhan memberikan penglihatan, ada sebuah panah menunjuk arah bertuliskan Panama. Tuhan memperlihatkan ada seekor kalajengking yang sedang menjepit bangsa ini. Lalu ada orang-orang yang berdoa bagi Panama dan memperkatakan Lukas 10 ayat 19, yaitu sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Lalu Tuhan memperlihatkan setiap perkataan yang diucapkan seperti pedang yang menghancurkan. Intelijen sorga. Pada saat terus menyembah, tampak ada orang-orang yang sedang pulang dari sebuah peperangan, dan Tuhan memberikan sebuah mahkota di kepala mereka dengan tulisan di mahkota itu intelijen dari sorga. Dan tim yang lain minta sebuah firman konfirmasi atas mahkota tersebut, dan Tuhan memberikan Yosua 2. Tuhan juga memperlihatkan ada anak-anak mendapatkan mahkota yang sama. Namun Tuhan juga memperlihatkan ada yang hanya menerima medali, Zakaria 2 ayat 8, namun tidak menerima mahkota, Yosua 2.